لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Salam sahabat semuanya dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan sahabat semuanya selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga selalu ada dalam kesehatan, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bila di antara sahabat semuanya, keluarganya, siapapun yang sedang diuji dengan sakit, mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan cepat disembuhkan seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Kak Haki akan melanjutkan kajian yang telah disampaikan pada bagian yang ketiga, baru sampai kepada siapa-siapa saja yang mendapatkan 1/3. Langsung saja kita simak pada visualnya atau gambarnya. Nah, sahabat semuanya, kita langsung saja pada siapa-siapa saja yang memungkinkan mendapatkan 2/3 dari tirkah yang ditinggalkan mayit. Di sini kita lihat bagannya ada 4 golongan atau 4 orang. Yang pertama anak perempuan si mayit, yang kedua cucu perempuan si mayit, yang ketiga saudara perempuan kandung, yang keempat saudara perempuan seayah. Nah, kita langsung bahas satu persatu, simak saja, mudah-mudahan paham. Jika belum paham, silahkan diulang-ulang videonya. Yang pertama yang memungkinkan mendapatkan 2/3, yang pertama anak perempuan. Anak perempuan mungkin mendapatkan 2/3, tetapi ada syaratnya. Yang pertama, tidak ada mu'asib. Istilah mu'asib telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, sahabat semuanya, yaitu orang yang menjadikan asobah. Jika ada saudara laki-lakinya anak perempuan, maka anak perempuan ini tidak mendapatkan 2/3, melainkan jadi asobah dikarenakan ada saudara laki-laki. Itu mu'asib dari anak perempuan. Yang kedua, syaratnya itu anak perempuan mendapatkan 2/3 jika anak perempuannya itu berdua atau lebih, maka anak perempuan mendapatkan 2/3 dari harta yang telah disampaikan atau yang telah dikalikan. 2/3 kali harta yang ditinggalkan mayit, maka dibagi rata dengan saudara perempuannya yang satu lagi atau yang dua lagi. Bagaimana kalau cuma satu orang anak perempuan yang ditinggalkan mayit tersebut? Sudah dibahas pada kajian sebelumnya. Anak perempuan mendapatkan 1/2 dari tirkah yang ditinggalkan mayit jika satu orang saja. Selanjutnya, sahabat semuanya, cucu perempuan. Cucu perempuan juga kemungkinan mendapatkan 2/3, tapi ada syaratnya. Sama halnya dengan anak perempuan. Yang pertama, syaratnya mayit tidak mempunyai anak. Ketika mayit mempunyai anak, maka cucu perempuan tidak mendapatkan apa-apa karena terhalang oleh anak yang lebih dekat. Yang kedua, syaratnya itu tidak ada mu'asib, sama dengan anak perempuan. Mu'asibnya cucu perempuan tentunya saudara cucu perempuan yang laki-laki. Yang ketiga, syaratnya itu berdua atau lebih. Jika berdua saudara cucu perempuannya, maka mungkin atau pasti mendapatkan 2/3. Nah, pahami sahabat semuanya. Selanjutnya, saudara perempuan kandung. Saudara perempuan kandung mendapatkan 2/3, syaratnya mayit tidak mempunyai anak. Jika mempunyai anak, saudara perempuan kandung, walaupun saudara perempuan kandung tidak mendapatkan apa-apa karena terhalang oleh anak. Yang kedua, tidak ada ayah. Jika si mayit masih mempunyai ayah, maka saudara perempuan kandung juga tidak mendapatkan apa-apa karena terhalang oleh ayah. Yang ketiga, syaratnya tidak ada mu'asib, sama halnya dengan anak perempuan, cucu perempuan. Siapa yang menjadikan mu'asib, yang menjadikan asobah saudara perempuan kandung? Misalkan si mayit juga mempunyai saudara laki-laki, maka saudara perempuan kandung tidak mendapatkan 2/3, melainkan jadi asobah.
Yang keempat, syaratnya berdua atau lebih sama dengan anak perempuan dan cucu perempuan. Yang keempat, yang terakhir, saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah ini gambarannya adalah saudara dari si mayit, seayah beda ibu. Mungkin mendapatkan 2/3 dari harta atau tirkah yang ditinggalkan si muwaris atau yang meninggalnya itu, dengan catatan atau dengan syarat yang pertama, mayit tidak punya anak. Jika mempunyai anak, sama saudara perempuan seayah tidak mendapatkan apa-apa karena terhalang oleh anak. Yang kedua, tidak ada ayah. Kalau sudah tidak ada ayah, maka saudara perempuan seayah bisa mendapatkan 2/3. Tapi jika masih ada ayah, maka saudara perempuan seayah tidak mendapatkan apa-apa. Yang ketiga, tidak ada saudara kandung. Tidak ada saudara kandung. Saudara perempuan seayah mendapatkan 2/3 jika tidak ada saudara kandung. Jika masih ada saudara kandung, saudara perempuan seayah tidak mendapatkan apa-apa. Yang keempat, tidak ada muasib, sama halnya dengan cucu anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan kandung. Tidak ada muasib. Jika ada muasib, siapa muasib dari saudara perempuan seayah? Tentunya saudara laki-lakinya yang seayah juga, itu yang menjadikan muasib saudara perempuan seayah. Yang kelima, syaratnya berdua atau lebih sama dengan anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan kandung. Jika berdua atau lebih, maka saudara perempuan seayah mendapatkan 2/3. Nah, sahabat semuanya, itu yang mungkin mendapatkan 2/3, pahami anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seayah, pahami dengan syarat-syaratnya. Selanjutnya, langsung saja sahabat semuanya. Nih, siapa saja yang mungkin mendapatkan 1/3? Yang mendapatkan 1/3, sahabat semuanya, ada 3. Yang pertama, ibu. Yang kedua, saudara laki-laki seibu. Yang ketiga, saudara perempuan seibu. Ini yang ada dalam Al-Quran yang memungkinkan mendapatkan 1/3. Kita bahas satu persatu. Ibu mungkin mendapatkan 1/3 dengan syarat: 1. Tidak ada anak. Si mayit tidak mempunyai anak, tidak mempunyai cucu, tidak mempunyai keturunannya. Nah, maka ibu berhak mendapatkan 1/3 dari tirkah yang ditinggalkan mayit. Tapi jika ada, misalkan ada anak atau cucu atau keturunannya, maka ibu tidak mendapatkan 1/3, melainkan ibu mendapatkan 1/6 saja. Yang kedua, syaratnya ibu mendapatkan 1/3 tidak ada banyak saudara, mau kandung, mau seayah, maupun seibu. Tidak ada. Cuma tersisa ibu saja, maka ibu mendapatkan 1/3 saja. Nah, jika ada, maka ibu tidak mendapatkan 1/3, melainkan sama dengan yang pertama, syaratnya mendapatkan 1/6 saja. Yang terakhir, jika saudaranya hanya satu, tidak banyak, maka tetap si ibu mendapatkan 1/3 dari tirkah yang ditinggalkan. Bila saudaranya cuman satu orang, maka ibu tetap mendapatkan 1/3. Nah, ini pahami. Bila belum paham, diulang lagi atau di playback lagi videonya. Nah, yang selanjutnya sahabat semuanya, saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu. Saudara laki-laki seibu, gambarannya ini adalah saudara si mayit yang satu ibu beda ayah. Kalau saudara perempuan seibu, sama juga, ini juga saudara perempuan si mayit, satu ibu beda ayah. Tapi pada pembahasan waris, saudara seibu baik laki-laki atau perempuan statusnya sama, tidak mengikuti aturan lidzakari mislu hadil unthayain, tapi mendapatkan 1/3 dengan syarat yang pertama, kalalah. Jadi yang meninggalnya itu kalalah. Apa itu kalalah? Mayit yang tidak punya keturunan
tidak ada ayah, tidak ada kakek, ke atas semuanya, tidak ada. Cuman ada saudara laki-laki seibu ataupun saudara perempuan seibu. Maka si saudara laki-laki seibu kemungkinan mendapatkan 1/3, saudara perempuan seibu juga kemungkinan mendapatkan 1/3 dengan syarat si mayitnya itu kalalah. Dibahas pada surat An-Nisa ayat 176. Yang kedua syaratnya berdua atau lebih. Maka saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu mendapatkan 1/3. 1/3. Tapi ini berbagi dalam 1/3. Baik kandung atau seayah maupun seibu. Saudaranya ada lebih. Aduh. Nah, selanjutnya sahabat semuanya, saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu. Gambarannya saudara laki-laki seibu itu adalah saudaranya mayit yang satu ibu beda ayah. Saudara perempuan seibu sama halnya juga, ini adalah saudara si mayit, saudara perempuan si mayit seibu beda ayah. Nah, pada pembagian waris ini saudara seibu baik laki-laki atau saudara perempuan statusnya sama, tidak mengikuti lidzakari mislu hadzil untsayain 2/1 dengan catatan mendapatkan 1/3 dari tirkah yang ditinggalkan mayit. Catatan yang pertama atau syarat yang pertama, mayitnya itu adalah kalalah yang termuat dalam Al-Quran surat An-Nisa 173. Kalalah itu apa? Mayit yang tidak mempunyai keturunan, tidak ada ayah, tidak ada kakek ke atas, tidak ada. Hanya mempunyai saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu. Maka kemungkinan mendapatkan 1/3 dari tirkah yang ditinggalkan mayit jika kalalah. Yang kedua syaratnya berdua atau lebih, maka berbagi dalam 1/3. Saudara laki-laki seibunya ada 3 orang, maka dari bagian yang 1/3 itu dibagi rata gitu. Yang terakhir, jika sendirian. Jika sendirian, maka tidak jadi mendapatkan 1/3. Contoh saudara laki-laki seibunya cuma 1 orang, mendapatkan 1/6, tidak jadi mendapatkan 1/3. Bila lebih, maka lebih dari 1 orang maksudnya mendapatkan 1/3. Inilah yang mendapatkan 1/3.